Jangan lupa like and subscribe channel Jabir Jackman Al-Bugisi. Etape perjalanan spiritual ala tarekat Khalawatiyah Sammang bagian yang kedua, yaitu mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dengan sepenuh jiwa dan setulus hati menjalankan ajaran-ajaran seperti wirid-wirid tarekat Khalawatiyah Sammang. Syekh Muhammad Sammang telah menegaskan kedudukan mujahadah dalam menempuh dunia tarekat seperti telah disebutkan dalam kitabnya, yang artinya, ketahuilah wahai murid, sesungguhnya para kaum sufi telah sepakat menyatakan dengan tegas bahwa mujahadah dalam meniti jalan orang-orang pilihan Allah adalah suatu keniscayaan pasti adanya, yaitu orang-orang yang kebaikannya masih dikategorikan sebagai suatu kejahatan bagi orang-orang suci. Kata mujahadah secara etimologi mempunyai makna, yaitu kesungguhan yang dapat berkonotasi fisik, material, dan dapat pula berkonotasi kejiwaan. Setelah kata ini masuk dalam dunia tarekat, maka secara fungsional mujahadah lebih dimaknai sebagai aktivitas batin yang ditempuh oleh seorang salik untuk melintasi satu makam rohaniah ke makam rohaniah yang lain. Bermujahadah sesungguhnya perpaduan secara harmonis dengan proses tasfiyah, pensucian, untuk menyingsingkan tabir yang memisahkan mereka para salikin dari Tuhannya, hingga mereka menemukan Tuhan dalam kesemestaan. Jadi pencarian Tuhan oleh para salikin akan berhenti pada suatu area yang tak terhukum, yang tak bertepi, area yang tak ternama dan tak disifatkan. Karena sesungguhnya zat Tuhan tidak mempunyai nama, tidak ada nama yang menunjukkan, karena nama-namanya hanya berfungsi untuk pemberitahuan dan pembedaan. Imam Al-Ghazali mempertegas hal ini dalam sebuah pernyataan. Puncak kemakrifaan kepada Allah bagi seorang alillah adalah tersingkapnya suatu keadaan baginya akan kemustahilan mengetahui zat Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, pintu untuk mengetahui zat Tuhan tak satu pun yang dapat melintasinya selain Allah, karena tidak ada yang mengetahui Allah selain Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang artinya, berpikirlah terhadap ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Dan Imam Al-Hasan menambahkan dengan lafaz, sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat dijangkau dengan pikiran. Al-Isfahani menjelaskan makna kata fikir adalah sesuatu kekuatan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hingga sampai kepada sasarannya. Tafakkur sebagai bentuk dari kata fikir bermakna penggambaran kekuatan akliyah tersebut menurut pandangan logika. Ini yang menjadi pembeda manusia bukan pada binatang. Aktivitas tafakkur hanya dapat dilakukan pada hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan penggambaran dalam hati. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari segala bentuk pengsifatan dan penggambaran apapun
tentang zatnya. Bertafakkur dalam perspektif tarekat merupakan salah satu bentuk mujahadah. Hanya saja ia memiliki area kesemestaan dalam keterbatasan dan senantiasa berorientasi pada eksistensi segala realitas. Dan ini prosesnya akan melahirkan pengakuan dan kesadaran bahwa hubungan realitas-realitas sesungguhnya sangat harmonis dan tidak ada yang sia-sia. Akan halnya dengan berbagai nama dan fungsifatan Tuhan yang diekspresikan oleh Tuhan sendiri di dalam Al-Quran adalah nama-nama yang fungsifatan yang munazzah. Artinya, penamaan dan fungsifatan tersebut harus sudah melintasi area logika. Oleh karenanya, ia harus dipahami dan diyakini bebas dan berbeda sama sekali dengan alam. Zat Tuhan adalah transenden secara mutlak. Salah satu misal pernyataan Tuhan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Pertanyaan dekat tersebut diekspresikan hanya sebagai sebuah fungsifatan yang diilustrasikan dalam proses perjalanan mujahadah seorang salik, yang sesungguhnya tidak bermakna dekat seperti apa yang ada dalam benak seseorang. Jadi dekatnya zat Tuhan adalah dekatnya tanzi yang menafikan penyerupaannya dengan makna dekat apapun yang diketahui oleh manusia. Dan Tuhan telah memperingatkan kepada manusia tentang dirinya, yaitu janganlah kamu membuat perserupaan apapun yang engkau ketahui dengan zat Tuhan. Imam Al-Ghazali mencoba memberikan ilustrasi makna kedekatan yang dimaksud dengan mengutip pernyataan Abu Ya'qub. Selama hamba itu merasakan dengan kedekatannya, maka itu bukanlah kedekatan yang sebenarnya, hingga ia mampu menghilangkan kedekatan yang terbatas dengan kedekatan yang tak bertepi. Dan apabila hamba tersebut telah mampu melenyapkan dirinya dari melihat kedekatan yang terbatas tersebut, karena kekuatan kedekatan yang tak bertepi telah menguasai dirinya, barulah dikatakan dekat yang sesungguhnya. Para pengamal tarekat senantiasa bermujahadah untuk sampai pada tingkat makom atau hal keadaan rohaniah. Setelah melakukan mujahadah terus-menerus dengan penuh ketekunan dan ketepatuhan menjalankan amalan-amalan tarekat, maka dalam proses bermujahadah, tantangan yang paling berat dihadapi oleh para ahli tarekat dalam bermujahadah adalah keakunya sendiri, yaitu bentuk sifat yang mengingkari dan tidak menerima kedianya adalah akunya, serta tidak menyadari bahwa sesungguhnya akunya itu adalah kedianya. Dalam kaitannya dengan ini, hal yang paling mendasar adalah tidak memahami konsep tanzih, pemurnian zat Tuhan secara mutlak, dan tasbih atau tajalli, penampakan Tuhan pada kesemestaan. Dalam dunia akidah ada beberapa ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar dari pemikiran ini. Antara lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin,
dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah berfirman di ayat yang lain, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Bahkan Allah berfirman kembali di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaytunatin la syarkiyatin wala gharbiyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Syekh Samman memberikan kata kunci tentang mujahadah, bahwa kesempurnaan syuhud hanya dapat dicapai dengan melalui mujahadah. Demikian pula adanya dengan mukasyafah, karena jenjang syuhud dapat dicapai setelah melalui mukasyafah. Dengan demikian, sesungguhnya mujahadah menjadi salah satu ajaran pokok dalam tarekat Khalawatiyah Sembang. Pembahasan yang ketiga, etape perjalanan spiritual adalah ajaran tarekat Khalawatiyah Sembang, mukasyafah, akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.